Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga sedulur Banten, channel Jawara TV Pemerintah Provinsi Banten. Kita bertemu kembali di Bincang Soal Banten. Hari ini di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu ataupun juga narasumber. Ada dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Ibu Insinyur Neng Nur Cahyati M. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kang Udin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Dan narasumber yang kedua, pendengar, ada Akademisi Untirta, yaitu Bapak Ihsan Ahmad, SIP, MSI. Selamat siang Pak Ihsan. Selamat siang. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya pemirsa, hari ini tentu berbicara soal stunting memang sudah menjadi kebijakan nasional, dan kemudian hari ini pemerintah provinsi kemudian juga mendapatkan PR seperti itu untuk kemudian bagaimana ini terus digalakkan dan juga ditingkatkan upaya-upaya untuk kemudian menekan stunting, bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak ataupun balita di mana bayi di bawah umur 5 tahun yang kemudian diakibatkan kekurangan gizi kronis. Lalu kemudian seperti apa peran pemerintah Bu untuk kemudian berbicara komunikasi, kemudian juga perubahan perilaku terhadap masyarakat? Seperti apa kemudian pemerintah menyikapi ini? Oke, untuk saya ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh moderator Kang Udin, menanyakan terkait dengan peran, ya tentu di awal saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Banten sangat concern dan berkomitmen dalam upaya penanganan penurunan stunting di Provinsi Banten, dan ini tidak hanya diterbitkannya keputusan Gubernur ya nomor 444.05 tahun 2022, kalau tidak salah di bulan Maret terbitnya, terkait dengan tim percepatan penanganan penurunan stunting. Ini adalah komitmen yang tentu saja mendukung untuk bagaimana program dan pelaksanaan upaya untuk penurunan stunting dilakukan. Nah, di dalam keputusan gubernur tersebut ada 4 bidang. Ya, ada 4 bidang. Yang pertama, bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik, kemudian bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, bidang ketiga koordinasi dan konvergensi, dan yang keempat adalah bidang data, monitoring, evaluasi, dan knowledge management. Nah, untuk kami sendiri dari Dinas Kominfo diberi amanah sebagai koordinator untuk bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Nah, di dalam bidang kedua ini kami juga dibantu oleh 12 lembaga atau institusi di lingkup pemerintah Provinsi Banten maupun juga organisasi di luar pemerintah Provinsi Banten. Yang jelas kalau untuk internal pemerintah Provinsi Banten itu ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan juga KB, kemudian juga ada wakil dari BKKBN, Himpaudi, FAPSEDU, ya, Forum Antar Umat Beragama untuk Perlindungan Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan, kemudian juga Kanwil Kementerian Agama, MUI, dan ada organisasi wanita di bawah Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan Himpaudi. Jadi itu 12 organisasi atau lembaga yang tergabung di dalam bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Jadi peran kami untuk bagaimana upaya-upaya komunikasi, peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Nah, kalau dilihat sesuai dengan strategi nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, ya, ada 3 untuk pilar kedua,
peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ini ada tiga strategi nasionalnya. Yang pertama, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali, tapi bagaimana perubahan perilaku, kampanyenya ini terus-menerus dilakukan, dan itu ada sekitar 4 indikator. Kemudian yang kedua adalah penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku. Ini ada 7 indikator, dan yang strategi yang ketiga adalah penguatan peran organisasi keagamaan juga dalam komunikasi perubahan perilaku. Nah, ini ada 2 indikator. Itu dari sisi peran untuk bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Kalau kemudian ini berkelanjutan, Bu Kadis, ini kan tentu perlu bangunan komunikasi yang terus-menerus seperti itu. Dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan hingga di tingkat desa. Seperti apa kemudian metode yang kemudian disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten kota agar kemudian perilaku tadi bisa berubah gitu loh. Bahwa karena gizi buruk ini kan tidak semata-mata karena kurangnya gizi, tapi memang perilaku masyarakat yang perlu kemudian disadarkan seperti itu. Iya, betul. Jadi tadi sudah saya gambarkan strategi nasionalnya, dan untuk bisa melakukan upaya terbaik dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku ini, tentu Dinas Kominfo sebagai koordinator ini perlu memiliki strategi. Nah, nanti mungkin Pak Ihsan nih, pakarnya komunikasi publik, bisa juga membantu kami mengkoreksi apa yang sudah kami rancang dan sudah kami lakukan. Saya tahu bahwa Pak Ihsan ini juga pengamat ya komunikasi publik. Tetapi dalam konteks ini menindaklanjuti amanah yang tertuang di dalam keputusan gubernur, kami Dinas Kominfo sudah berupaya untuk bagaimana sosialisasi atau diseminasi informasi terkait dengan penanganan stunting ini sudah berupaya melakukannya melalui muatan konten-konten yang kami sebar sesuai dengan kanal informasi yang dimiliki oleh Dinas Kominfo, dan juga bersama-sama dengan OPD-OPD yang terkait lainnya. Jadi setiap hari ada reels, ada story yang kita dapatkan konten dari sekretariat maupun baik dari DP3A KKB maupun juga dari BKKBN ya, kita sosialisasikan, diseminasikan. Kemudian juga kami sudah melakukan upaya untuk FGD kemarin. Yang pertama Pak Ihsan mengundang tadi anggota dan mengkomunikasikan upaya-upaya apa saja, karena kan sebelum ada keputusan gubernur ini tentu OPD-OPD atau lembaga-lembaga terkait tadi sudah juga melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini kami sedang mencoba untuk menyusun dari rencana aksi yang sudah dipersiapkan di tingkat nasional. Kami akan coba adopt dan diselaraskan dengan kondisi kearifan lokal di Banten, tentu juga berdasarkan arahan dari pimpinan, dan mudah-mudahan dari diskusi ini Kang Udin dan Pak Ihsan, kami juga justru dapat banyak masukan begitu loh, bagaimana strategi yang tepat, karena tadi dari 3 strategi nasional untuk mendukung pilar kedua peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ini kan ada berapa indikator ya, 4, 7 plus 2 ini bukan main, di tingkat desa, kelurahan, banyak sekali aspek-aspek yang harus disentuh gitu, sehingga mau mulai dari mana gitu ya. Ini kayak telur dengan apa? Dengan ayam. Tetapi semua tentu akan memberikan manfaat yang baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira menarik nih Pak Ihsan, kalau tadi sudah disampaikan gamblang seperti itu. Bahkan semua channel gitu, semua kekuatan sudah dikerahkan oleh pemerintah seperti itu. Lalu bagaimana kemudian akademisi melihatnya? Karena kita lihat bahwa berdasarkan data ini prevalensi angka stunting di Banten itu 24,5% gitu ya. Ini tinggi, bahkan ini datanya melebihi angka Badan Kesehatan Dunia.
Lalu apa perilaku seperti apa sih masyarakat Banten saat ini? Ya. Sebelum kemudian nanti berbicara strategi. Kalau nggak salah Banten itu posisinya keempat nasional. Iya, masuk 5 besar. Kemudian Pandeglang, Lebak tuh di zona merah. Betul. Sama Serang, Kabupaten. Ya. Nah, persoalan stunting ini saya pribadi menganggap ini lebih bahaya dari COVID, lebih bahaya dari efek korupsi karena dia menyandra persoalan masa depan anak-anak bangsa. Dia juga menyandra dari sebuah peradaban yang seharusnya didirikan oleh anak-anak bangsa ini. Sehingga kalau kita bicara strategi komunikasi, saya melihat bahwa pada pendekatan strategi itu kan ada satu upaya yang diperlukan, di mana ada metode, ada kemudian komponen yang disatukan, menganggap ada satu kondisi yang harus didekati dalam satu waktu dengan pendekatan yang tepat untuk menghasilkan satu kondisi yang diinginkan, satu situasi yang diinginkan. Nah, artinya kalau bicara strategi komunikasi, kalau saya nggak percaya bahwa proses komunikasi bisa berjalan hanya dengan sampainya pesan secara clear pada masyarakat. Proses komunikasi pada level stunting ini menjelaskan bahwa persoalan stunting itu berada pada level masyarakat miskin. Jadi nggak ada level menengah ke atas yang mengalami stunting. Kemudian juga persoalan stunting ini sebuah persoalan yang kompleks, bukan hanya pada persoalan gizi gitu. Artinya saya tidak percaya bahwa pesan menjadi sebuah kunci. Tapi dalam proses komunikasi pada persoalan stunting ini perlu ada keberpihakan komunikasi dan bagaimana mengukur inovasi dari upaya penyelesaian dari persoalan stunting. Tapi sebelum bicara ke sana, sebuah strategi komunikasi yang baik oleh pemerintah itu indikatornya satu. Sejauh mana datanya sama, sejauh mana persepsinya sama, sejauh mana langkahnya sama, dan sejauh mana tujuan jangka menengah pendek panjangnya itu sama. Jangan-jangan Kominfo dengan kesehatan beda. Kesehatan dengan Indak beda. Karena persoalan stunting kan bukan persoalan gizi buruk. Persoalan perilaku, persoalan sanitasi, persoalan ketidakmampuan ekonomi, melibatkan proses sebelum menikah, ketika hamil, setelah menikah, bagaimana pengetahuan orang tua dan sebagainya, gitu. Nah, kemampuan untuk menyelaraskan, mengakselerasi keberpihakan dan inovasi pemerintah itu nomor satu. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka sesungguhnya saya percaya apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebuah komunikasi politik untuk kepentingan politik. Begitu. Karena bicara anak bangsa pada persoalan stunting nggak bisa. Saya nggak percaya dan saya tidak mau meyakini bahwa langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan persoalan suatu yang saya agak susah mencari kata yang tepat, suatu yang menyakiti gitu loh. Stunting ini kan sebuah kondisi sakit di masyarakat terbawah, tapi sebetulnya menyakiti perasaan gitu, menyakiti perasaan yang seharusnya kalau nggak ada yang tersakiti, nggak gelisah terhadap persoalan ini, sebetulnya sih ya saya pikir bukan orang. Karena ini persoalan bangsa kok, ini persoalan masyarakat kita gitu, persoalan yang jangankan puluhan, satu aja nggak boleh kok, begitu, satu aja nggak boleh. Kenapa? Semua persoalan akses kesehatan, persoalan
sarana prasarana, kenyamanan hidup dan sebagainya, apa yang tidak terbiayai oleh negara? Semua ada posnya kok. Persoalannya ada bagaimana kemampuan negara mengkoordinasi, melakukan komunikasi yang memang tepat, selaras, satu data, satu visi, satu tindakan, satu niat, satu penyelesaian gitu loh. Gitu. Jangan kemudian dinas ini menginginkan penyelesaian stunting karena memang ada sesuatu kepentingan politik yang ingin dicapai. Itu pertama, Bang Udin. Ya, saya mencatat belum seragam gitu ya komunikasi di tataran pemerintah. Lalu kemudian persoalannya kalau memang belum seragam, bagaimana kemudian sampai di masyarakat? Seperti itu ya, Bang Iksan ya. Lalu bagaimana kemudian seharusnya pemerintah menyeragamkan itu? Karena kan dari tataran pemerintah pusat misalnya sudah ada kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh presiden. Bahkan di provinsi sudah ada Kepgub gitu. Bahkan ada tim percepatan penanganan stunting di daerah. Seperti apa? Keseragaman seperti apa yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah? Nanti komunikasi-komunikasi itu sampai di masyarakat gitu. Iya, kan tadi saya sampaikan masalah keberpihakan. Ketika pemerintah merasa dirinya seragam, tapi kemudian keberpihakan komunikasi itu hanya pada sebuah kebutuhan kampanye, saya pikir apa maksudnya? Gitu. Ini bukan persoalan kampanye. Ketika satu proses komunikasi yang ditayangkan hanya untuk kebutuhan bahwa ada kepedulian, saya pikir juga masih kurang tepat. Gitu. Oleh karena itu, ini bukan persoalan kedinasan, ini persoalan pertanggungjawaban penyelenggara negara, ini pertanggungjawaban kemanusiaan, bahwa apa yang kamu punya data, ini punya saya punya data, apa yang salah di antara kita? Gitu. Kalau pemerintah masih berkutat pada persoalan ketidakseragaman data, koordinasi dan sebagainya, serahkan pada masyarakat, biar masyarakat mengurus dirinya sendiri. Oke, Pak. Gitu. Biar masyarakat menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Caranya, silakan pemerintah memberikan sebuah keterangan jujur. Apa akibat stunting pada usia sekolah ketika dia 40 dan ketika dia tua? Gitu. Bagaimana kondisi stunting pada persoalan keluarga, masyarakat, dan bangsanya? Ini jangan-jangan bagi orang miskin, stunting itu memang dirasakan pedih. Tapi begitu orang yang nggak tahu menyebut stunting, jangan-jangan ini sebuah prestasi atas satu kedikjayaan kondisi tertentu, sehingga ketika dibilang stunting itu apa sih? Gitu loh. Maka sebetulnya yang tepat menurut saya, pemerintah harus segera merilis satu video, satu gambaran bagaimana proses stunting terjadi dan bagaimana penanganan stunting terjadi, sehingga ini menjadi sebuah persamaan persepsi di antara semua masyarakat. Jangan sampai ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Melihat kondisi ini siapapun harus turun tangan. Saya kira menarik ini ya, sampai kemudian berapi-api nih Pak Iksan. Ya, warga sedulur Banten, channel Jawara TV, pemerintah Provinsi Banten, menarik ini Bu Kadis, bahasan ataupun ulasan dari Pak Iksan tadi. Lalu kemudian bagaimana kemudian langkah persuasif Diskominfo sebagai koordinator perubahan perilaku dan pendampingan keluarga tadi itu kemudian tadi menyamakan persepsi, sehingga apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, apa yang disampaikan oleh BKKBN, apa yang disampaikan oleh Dinas DP3KKB misalnya, ini bisa seragam. Seperti apa? Ya, jadi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4 bidang dalam Kepgub ya, tentang penanganan penurunan stunting, dan untuk kami ini di bidang kedua ya, dan saya juga mengikuti bahwa DP3AKKB bersama BKKBN sebagai sekretaris di bawah komando tentu Pak PJ Gubernur ya, kemudian Pak Sekda juga. Nah, ini sudah melakukan berbagai upaya menyusun tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iksan, menyamakan data, terus menyamakan persepsi, menyamakan tujuan, kemudian juga
bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota dan juga bersama-sama dengan berbagai lembaga. Betul. Jadi saya juga setuju dan memang ini yang sudah dilakukan, tidak hanya pemerintah, ya, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga berbagai lembaga ikut serta di dalamnya. Dan untuk di pilar atau di bidang kedua ini pun juga tadi kan ada 15 lembaga. Ada 15 lembaga dengan 3 strategi mengacu kepada strategi nasional sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Kami mencoba membedah ya dari setiap indikator yang ada di dalam strategi nasional tersebut. Nah, dari FGD pertama yang dilakukan oleh bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga ini, kami mencoba untuk menyamakan persepsi dulu dengan menggali apa saja yang sudah dilakukan selama ini oleh berbagai organisasi di 15 organisasi tadi. Jadi kita identifikasi, semua menyampaikan BKKBN sudah sejauh mana. Di BKKBN kan ada Satgas juga ya, kemudian dari Kanwil Agama, dari MUI, dan semua ternyata sudah melakukan nih Pak Ihsan, ya. Seperti MUI juga ada membentuk lembaga konseling, ya, membentuk lembaga konseling di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kami sudah titipkan bahwa konseling ini tiap hari seperti di MUI. Kalau ada yang datang, mohon tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga bagaimana muatan upaya penurunan stunting ini juga dilakukan dan perbaikan disampaikan gitu ya. Dan itu juga sudah dilakukan. Termasuk juga lembaga FAPSEDU ya. Juga seperti itu. Walaupun mereka tidak punya anggaran secara khusus, tetapi sudah melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka mengatasi atau penurunan stunting ini. Dan kami kemarin dari hasil FGD yang pertama kita bersepakat untuk meramu, ya, kemudian menetapkan langkah dan ingin ada pertemuan dengan bidang keempat. Bidang keempat itu terkait dengan data, monitoring, evaluasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, menyamakan data. Karena kan dalam konteks komunikasi publik ini tentu kita juga harus punya sasaran. Sasarannya siapa? Tadi calon pengantin, gitu ya. Kemudian ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan, dan anak. Jadi pendekatannya itu kan fokusnya kita ada 4 tadi yang calon mempelai, kemudian remaja calon mempelai, ibu hamil, ibu yang pasca kehamilan, dan bagaimana golden age usia anak dalam kurun waktu 5 tahun itu atau 1000 hari HPK ya, hari pertama kelahiran ini. Jadi nah, upaya-upaya apa? Nah, ini mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Ihsan dan menjadi dorongan bagi kami juga ingin memberikan kontribusi. Kominfo punya kanal informasi, punya jaringan diseminasi informasi yang luas. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh staf, yuk bismillah kita niatkan, ini adalah upaya terbaik. Mudah-mudahan betul-betul kontribusi yang kita berikan ini memberikan manfaat, dan tujuan dari penurunan stunting di Provinsi Banten ini bisa tercapai. Kalau tadi Pak Ihsan kalau tidak salah, komunikasi bukan satu-satunya kunci, ya, bukan satu-satunya kunci, tetapi tadi kalau semua sudah punya satu visi, satu persepsi, satu data, ya komunikasi pun juga bisa memberikan peran yang signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Mudah-mudahan begitu ya Pak Ihsan. Karena terus terang saya mohon maaf kalau terlalu semangat. Terus terang saya juga belajar gitu, dan kami yakin Pak Ihsan ya, Pak Gubernur ini juga luar biasa karena tadi amanat dari Presiden, dan beliau betul-betul setiap program nasional ini
kita diberikan kesamaan persepsi untuk semua punya satu tujuan yang sama. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak ya, tadi niat baik dari semua lembaga, insya Allah. Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul, Bu Kadis, ini kan meskipun data real soal stunting Banten masih debatable ya, tapi kan kemudian resiko stunting juga sangat miris gitu, angkanya 1,7. Nah ini bagaimana pendekatannya lalu kemudian antara yang tadi sudah kena stunting misalnya, komunikasi yang dibangun agar kemudian perilaku masyarakat berubah dengan yang potensi resiko tadi, seperti apa ini? Ya, tadi saya sampaikan terus terang saja, kami belum merasa, belum berbuat, belum merasa memiliki strategi komunikasi publik yang apakah ini tepat gitu Pak Ihsan. Jadi ini mohon saran juga nih dari pakarnya komunikasi publik. Tetapi kami sudah berupaya tadi melakukan segmentasi, ya, melakukan segmentasi sesuai dengan strategi nasional untuk pilar kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku. Jadi setiap hari sudah kita lakukan. Nah ini saat ini memang masih dalam konteks yang umum gitu ya, dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan, tim kami di bidang yang menangani komunikasi kelembagaan publik ini sudah merencanakan bersama-sama, kami juga sampaikan ingin membuat sebuah tayangan video tadi yang menggambarkan bagaimana proses stunting, upaya-upaya apa yang dilakukan. Ini sebetulnya sudah direncanakan Pak Ihsan, hanya belum sampai pada tahap prosesnya karena kami juga harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Jadi karena ada pimpinan, ada sekretariat, jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan dari sisi bidang komunikasi publik ini kita akan coba bahas kembali. Dan tadi mudah-mudahan yang terkait dengan rekonsiliasi antara bidang 2 perubahan perilaku dengan bidang 4 untuk data monitoring dan evaluasi ini bisa segera dilakukan sehingga tadi sasaran antara untuk mencapai target utama ini bisa kami lakukan. Ya, saya kira warga sedulur Banten, channel Jawara TV, pemerintah Provinsi Banten menarik saya kira diskusi ini. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Ihsan, kalau tadi Ibu Kadis kan sudah bilang bahwa upaya untuk kemudian menyamakan persepsi, kemudian masing-masing lembaga ini juga sudah melakukan dengan kebijakannya masing-masing. Apakah kemudian memang masyarakatnya Pak Ihsan yang belum mau menerima informasi dari pemerintah atau seperti apa? Karena tadi latar belakang pendidikan juga sangat mempengaruhi saya kira. Seperti apa? Masyarakat Indonesia mana sih yang nggak manut dengan pemerintahnya? Itu persoalannya. Mau dibohongin, mau diapain juga kayaknya pada manut. Dan itu kan terbukti ya beberapa kali. Artinya kan saya melihat ini kan persoalan trust. Artinya satu kebijakan bisa dimengerti, diterima oleh masyarakat ketika masyarakat juga punya trust pada pemerintah. Nah, saya balik lagi pada satu indikator. Keseriusan ketika masyarakat menangkap bahwa mereka serius loh diurus stuntingnya, ketika masyarakat juga mungkin melihat gitu, oh ya benar, satu irama, satu gerakan, satu kepemimpinan, satu diagnosa, satu target gitu loh, kemudian satu pendekatan gitu, tidak berbeda-beda. Nah, itu bagi saya yang pertama ketika stunting yang ingin dibereskan. Nah kemudian yang kedua juga harus segera disampaikan pada masyarakat. Targetnya mau turun berapa persen setiap tahun? Kapan akan diselesaikan? 0. Karena bicara stunting bisa 0%. Gitu. Ini persoalan gizi buruk kok. Persoalan ketiadaan akses terhadap kesehatan, pendidikan, makanan, gitu kan? Setuju bukan sih? Ya, akses terhadap tadi sanitasi, air bersih, sarana prasarana. Jadi menurut saya
kerjanya harus lebih hebat, dananya harus lebih hebat daripada tunjangan di DPR, harus lebih hebat dari katakanlah kerja lembaga-lembaga yang saat ini nggak hebat gitu kan. Nah, masyarakat harus melihat ada satu crisis center yang memang dimunculkan gitu, bahwa stunting ini sudah di tahap apa, kemudian pendekatan apa yang dilakukan, itu siapa yang akan turun ke bawah, dan kemudian pertolongan apa yang akan diberikan, apakah masih pada sebuah pendekatan parsial, dikasih asupan gizi anaknya sebagainya, sudah membaik, bisa jadi Bu setahun ke depan begitu lagi, karena problem orang tuanya emang nggak punya duit untuk memberikan gizi yang baik. Nanti kan pendekatan-pendekatan ini juga harus tersampaikan ke masyarakat gitu. Nah, bagaimana crisis center ini menjadi pusat, menjadi sebuah center dari upaya penyelesaian stunting di Banten. Dan mengapa crisis center ini harus ada? Saya pikir di sini juga masyarakat bisa terlibat, gitu, bisa mengambil bagian dari apa yang ingin ditargetkan oleh tim percepatan pembebasan stunting ini. Bangunin, kebayang nggak gimana gelisahnya orang tua ketika anaknya berada pada sebuah krisis gizi dan itu berlama-lama gitu. Artinya bagaimana itu terjadi ketika menimpa anak kita, keluarga kita gitu, sementara mereka nggak bisa bergerak jauh untuk menunggu bantuan. Makanya dia perpendeklah birokrasi dan koordinasinya. Jangan melibatkan 15 instansi misalkan, sehingga satu keputusan makan waktu sebulan gitu misalkan seperti itu. Jadi sudahlah, kalau perlu PJ otoriter untuk menetapkan bahwa di sini harus dibangun ini, di sini harus kasih ini gitu. Nah, pertanyaannya kan nanti gimana kalau ternyata jadi temuan dan sebagainya? Biar ini jadi temuan. Kalau seluruh masyarakat mendukung, masa kita nggak bisa tumbangkan KPK misalkan begitu? Gitu loh. Jadi ada mekanisme demokrasi yang menurut saya juga perlu dievaluasi, koordinasi yang perlu dievaluasi. Terlalu lama. Sementara saya dengar stunting ini kan berapa puluh tahun lagi masih terjadi. Gitu. Diperlukan nggak Pak Iksan kemudian upaya-upaya tematik seperti itu? Misalnya tadi kalau yang sudah terkena stunting, upayanya seperti ini, komunikasi seperti ini. Terus kemudian yang resiko stunting, upayanya seperti ini, caranya seperti ini. Perlu nggak upaya-upaya tematik yang dilakukan pemerintah daerah seperti itu, agar tadi tujuan itu, target itu tercapai gitu? Iya, perlu. Artinya bagaimana stunting tidak terjadi? Dia bisa menjadi tematik sebelum menikah, pada saat menikah, pada saat hamil gitu kan. Nah, pada persoalan bagaimana menangani kemiskinan dan sebagainya. Nah, tematik-tematik ini kan perlu satu arus yang cepat seperti anak panah gitu kan, dia langsung mengena gitu loh. Jangan jadikan ini bagian dari bahan koordinasi lah. Jangan jadikan ini persoalan yang terlalu berlarut dalam persoalan birokrasi gitu. Gak usah, kasihan masyarakat. Jadi itu sebetulnya sudah dilakukan juga. Jadi penanganan berdasarkan tematik untuk level 1, level 2, level 3 itu ya, yang persiapan, kemudian yang sudah terkena, ada indikasi dan sebagainya. Sebetulnya pemerintah daerah, provinsi maupun juga kabupaten kota bersama-sama masyarakat sudah dilakukan. Tadi Pak Ihsan dalam konteks komando, ya memang komandonya ada di Pak Gubernur dan itu juga sudah dilakukan. Kan kami juga melaksanakan fungsi komando. Hanya barangkali dengan keterlibatan anggota di dalam Pergub itu
bukan dalam konteks untuk birokrasinya menjadi panjang, tidak, tetapi kan untuk dapat masukan, gitu ya, untuk dapat masukan. Tetap komando ada di pimpinan, jadi komando ada di Pak Gubernur. Tetapi kan karena selama ini misalnya Himpaudi juga sudah melakukan pendekatan pada anak-anak, ya, karena lembaga Himpaudi kan juga ada pendidikan apa namanya, istilahnya apa itu, holistik integratif, gitu ya. Misalnya dinas sosial ada PKH, PKM, PKH, gitu ya, dan semua. Nah ini kan untuk dapat masukan dalam menyusun sebuah kebijakan yang cepat, yang memang harus cepat dilakukannya, tentu tetap mendapatkan masukan. Tetapi bukan berarti semua setiap organisasi ini bisa bekerja sesuai dengan, karena masing-masing mungkin kan sudah ada arah kebijakannya. Hanya bagaimana menyatukan muatan substansi sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga kebijakannya pun juga diharapkan menjadi tepat, gitu ya. Dan kami pun juga sama halnya di bidang perubahan perilaku ini tadi, kalaupun di awal ini kami baru melakukan inventarisir, tetapi sambil menginventarisir tadi kita juga tetap sudah apa nih yang harus dilakukan. Jadi tidak menunggu semua selesai, bukan berarti tidak jalan gitu. Tetap aja Bu, saya minta Bu Ika, Bu Kabid ya, untuk apa yang perlu setiap hari harus tetap berupaya melakukan komunikasi. Dan yang komunikasi yang paling cepat juga kita langsung buat grup. Kanwil besok ada ini. Saya sampai ngecek gini, LCMIL ya, di Kanwil kan ada sistem LCMIL, dan ini juga sudah cukup lama dilakukan, dan itu mungkin salah satu tools dalam upaya tadi pencegahan stunting, mulai dari calon pengantin. Nah, saya tanya, kebetulan sekretaris saya baru nikah hari ini. Kemarin saya cek, kamu diminta nggak untuk mengisi LCMIL? Ya Bun, kita di ini sampai, oh berarti sudah kan, itu satu sisi yang juga sebetulnya sudah dilakukan oleh masyarakat. Saya tanya ke mantu saya juga di Jawa Barat, ya Bun kita sudah, oh berarti kan program-program yang memang nasional sudah, aplikasi umum yang sudah dikembangkan oleh nasional ini juga sudah diterapkan. Hanya tadi bagaimana melihat atau sejauh mana sampai yang di pelosok ini, gitu ya, yang akses terhadap teknologi masih belum terjangkau. Nah ini upaya-upaya apa? Karena sesungguhnya kan di Provinsi Banten ini belum semua bisa mendapatkan akses teknologi. Masih ada area-area yang blank spot untuk bisa teknologi. Tetapi saya kira melalui kerjasama dengan antara pemerintah pusat yang sekarang ini sedang menggalakkan untuk mengcover area yang blank spot, kemudian juga pemerintah kabupaten kota yang sudah berupaya untuk bisa terjangkau. Ini ya insya Allah gitu ya, kita semakin cepat, karena target digitalisasi ini kan menarik nih Bu Kadis bilang daerah-daerah yang nggak terjangkau teknologi, gimana dia dapat informasi? Nah saya tuh udah lama berpikir, makanya tadi di awal saya bilang bahwa proses komunikasi ini juga proses inovasi. Sesungguhnya yang saya ingin bilang adalah proses evolusi. Nah, daerah-daerah yang blank spot itu, ini kan kita punya, ini mohon maaf misalkan contohnya penyelenggara pemilu, itu kan sampai TPS tingkat bawah, gitu. Gabungkan aja politik kebangsaan dengan politik kekuasaan. Belum, misalkan pemilu belum jalan kok, titipkan aja anggaran anggota-anggota PPS, PPK sampai bawah itu untuk bergerak dulu menyelesaikan itu. Atau apalagi partai yang sampai punya tingkat ranting gitu kan, supaya dapat trust, lebih dipercaya oleh masyarakat. Ayo bantu dulu gitu penanganan stunting ya, bukan hanya dari kader-kader yang memang sudah ada ya. Berapa tadi tim 24.000 ada bidan desa, pendamping keluarga dan sebagainya ya. Ini betul inovasi. Jadi tidak maksud saya, banyak organisasi di Banten, kelembagaan yang juga sampai pada tingkat wilayah yang tidak terjangkau oleh teknologi. Kenapa tidak juga memainkan itu? Kami di Kominfo punya kelompok informasi masyarakat, Pak Iksan, yang ini juga ada di kabupaten kota.
kemudian ada relawan teknologi informasi komunikasi, dan kami juga mengajak kepada OPD-OPD yang punya mitra kelembagaan-kelembagaan di bawah, karena hampir semua OPD kan punya mitra ya, seperti Kominfo tadi ada relawan TIK, kita ada forum kehumasan. Di semua ini ya selalu kami coba, tetapi memang betul tadi bagaimana memikirkan inovasi agar program yang sudah direncanakan oleh pemerintah, baik itu dalam konteks preventif ya, maupun juga sensitif dan apa itu istilahnya, kita bisa gepur dengan lebih cepat lagi gitu untuk. Jadi kalau perlu dibuat aturan kampanye partai politik, salah satunya adalah mengurus stunting sampai pada tingkat ranting dengan yang terkecil. Ya. Jadi ketika mereka bersosialisasi juga membantu ya, bukan hanya tadi kan dari penguatan atau penguatan peran organisasi keagamaan, tapi juga peran DKM organisasi sampai lainnya, ya. Peran organisasi, institusi lainnya. Tapi jangan jadikan stunting sebagai proyek kalau partai mau ikut. Ya, warga sedulur Banten, channel Jawara TV Pemerintah Provinsi Banten masih dalam bincang bareng soal Banten. Bagaimana kemudian tadi menarik ya, saya kira banyak masukan-masukan dan juga kemudian strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu pertanyaannya adalah Bu Kadis, ada 24.000 tenaga pendamping. Ini bagaimana kemudian bahasa yang dilakukan oleh Diskominfo, pemerintah di provinsi gitu sebagai koordinator agar kemudian memang optimalisasi dari 24.000 pendamping ini berjalan optimal gitu. Iya. Ya ini juga PR nih Pak Iksan. Jadi kami kemarin pada saat FGD pertama ini sudah mengidentifikasi tadi di tenaga di lapangan ini ada siapa saja. Ya ada PKH, ada bidan, ada pendamping keluarga, dan tadi disebutkan hampir 24.000. Bagaimana menyentuh mereka semuanya agar tadi satu komando dalam mengkomunikasikan upaya-upaya penanganan stunting ya, dengan beberapa tadi fokus sasaran ya. Jadi bisa cepat dilakukan. Tadi kami yang pertama kan menunggu untuk akan segera melakukan pertemuan dengan bidang 4, dan saya tahu bahwa sekretariat dari stunting penanganan penurunan stunting ini akan segera melakukan rembuk di beberapa kabupaten kota, sudah melakukan rembuk stunting. Nah ini mudah-mudahan kami juga bisa menyarankan nanti karena sekarang kita dalam kondisi masih pandemi gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Kominfo sebagai koordinator untuk peningkatan komunikasi perubahan perilaku ini, tentu ya dengan cara Zoom meeting yang paling memungkinkan, karena kan bukan tadi kita belum memiliki anggaran untuk bagaimana secara keseluruhan, meskipun tadi para petugas pendamping ini melalui koordinator OPD-nya ini kan sudah ada pasti komunikasi ke arah sana, tetapi dari sisi peran dari bidang kedua ini kami sudah merencanakan bagaimana melakukan pertemuan atau melalui Zoom meeting. Satgas Covid sudah siap gitu ya, hanya kami sedang menyiapkan peta rencana substansi apa dulu nih. Kalau tadi kita bicara tematik, kan apa dulu nih yang harus disampaikan dan pada sasaran siapa? Kan akan sangat beda dong ketika kita bicara dengan calon remaja, misalnya sentuhannya kepada anak-anak sekolah, anak-anak sekolah SM di bawah kewenangan Pemprov kan SMA, SMK ya. Nah ini melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan, tentu substansinya tadi kesiapan mereka untuk memasuki jenjang pernikahan, kesiapan. Kemudian pada ibu hamil, tentu kan juga substansinya beda.
Ya, bagaimana kecukupan gizi, kesiapan mental. Karena ketika hamil itu kan bukan hanya cukup gizi, gizinya bagus tapi secara mentalnya juga tidak siap gitu ya. Ini juga akan berpengaruh kepada janin yang sedang dikandung. Nah, pasca melahirkan ini juga ada yang trauma ya, kemudian bagaimana kecukupan gizi untuk dirinya dan untuk anaknya. Nah, kalau di masyarakat tadi yang menengah ke bawah, dari sisi apa sih yang menyebabkan stunting itu kan juga salah satunya akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, yang ini bisa berpengaruh terhadap tadi infeksi yang berulang, sehingga pertumbuhan anak 1000 hari kelahiran itu juga bisa terus menerus berulang terjadi infeksi. Kemudian ya tadi ketika sudah lahir 1000 hari hari pertama kelahiran ini kan juga harus terkawal dengan baik, imunisasinya harus lengkap. Jadi tematik-tematik substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat pun juga ini kan tentu harus kita pilah-pilah gitu loh. Tetapi secara umum tadi yang disampaikan bahwa bagaimana sih proses stunting itu bisa terjadi dan bagaimana upaya masyarakat, ini kan umum ya, semua tuh harus bukan saja remaja tetapi juga orang tua gitu ya, masyarakat semua harus tahu, sehingga paling tidak ya dia saling bisa menjaga, bisa mengingatkan, bisa menyampaikan lagi gitu untuk hal seperti itu. Ya, warga sedulur Banten, channel Jawara TV pemerintah Provinsi Banten dalam bincang bareng soal Banten. Saya kira menarik ya, apa paparan dari Ibu Kadis tadi dan juga pendapat dari pakar komunikasi ini juga memang perlu kemudian diresapi oleh pemirsa semua. Namun memang lagi-lagi waktu yang membatasi kita dalam bincang bareng soal Banten kali ini, dan tentu ada closing statement Bu Kadis, pesan terhadap masyarakat Pak, sebelum nanti ke, atau Pak Iksan dulu? Pak Iksan dulu deh. Silakan. Ya. Kalau saya masih percaya bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang egaliter, mau gotong royong, punya perasaan untuk berempati, bahkan menolong tetangganya gitu kan. Nah, artinya sebetulnya dalam proses komunikasi ini saya menilai trust yang harus dibangun oleh pemerintah bahwa ini memang persoalan bersama, persoalan masyarakat, gitu, persoalan bangsa. Jadi jangan jadikan ini proyek, jangan berhitung secara materialistik dalam masalah ini gitu. Mari kita saling jaga di antara kita, di antara tetangga, untuk saling support gitu. Sehingga pemerintah juga tidak terlalu terbebani dengan persoalan anggaran gitu. Kalau kemudian persoalan bencana seperti ini selalu diukur oleh anggaran, saya pikir kita akan punya keterbatasan untuk menyelesaikan itu semua. Tapi kuncinya adalah bagaimana pemerintah juga membangun trust, gitu loh, bahwa ini bukan proyek. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Kadis. Ya, apa ya? Kayaknya udah panjang lebar. Yang jelas pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang diberikan amanah untuk menjadi koordinator bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, insya Allah memiliki komitmen untuk bersama-sama tadi kelembagaan yang lain yang menjadi anggotanya ya, menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi langkah-langkah yang kami lakukan dengan tetap memperhatikan komando yang akan diberikan oleh pimpinan, yaitu Bapak Gubernur Banten ya, agar semua program yang kita laksanakan ini tadi bertujuan untuk bagaimana stunting di Provinsi Banten ini nol, tidak ada lagi. Dan itu bukan hanya niat dari pemerintah, tetapi juga insya Allah menjadi komitmen bersama-sama dari seluruh masyarakat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Kadis Kominfo Provinsi Banten, Ibu Insinyur Neng Nur Cahati Amtar. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iksan Ahmad, SIP MSI selaku Akademisi Untirta. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Ya, warga sedulur Banten,
Demikian memang bincang bareng soal Banten di acara hari ini dan dengan tema satukan langkah untuk perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan stunting di Provinsi Banten. Terima kasih. Saya Nasruddin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kita gini aja bertiga. Iya. Oke.